hijab ini ternyata adalah bentuk kasih sayang Allah pada wanita ya Uma ya. Betul. Bukan kekangan, bukan satu bentuk intimidasi. Iman itu juga ada di lisan, iman juga itu dibuktikan dengan perbuatan. Oke. Jadi kalau dikatakan yang penting hatinya dulu dijilbabin, baru badannya. Tapi insya Allah dengan jilbab, dengan selembar jilbab itu akan menjadi pintu pembuka, pintu awal untuk kita bersegera dalam kebaikan. Pintu awal untuk kita malu dalam berbuat kemaksiatan. Kita sebutnya jilbab sakaratul maut biasanya. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang kita ikat terlalu kencang. Bukan hijab prematur ya Uma ya. Kadang-kadang kita ikat kenceng banget. Oh, jadi itu sakaratul ngekek maut leher. karena itu. Masya Mau Allah. nafas Masya susah, Allah. mau gerak susah kadang-kadang Masya gitu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uma di rumah? Semoga selalu sehat, bahagia, diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat memuliakan wanita. Salah satunya adalah dengan hijab. Kita akan membahasnya lebih jauh dalam catatan Uma. Sahabat Uma, Islam atau hukum Islam sangat memuliakan manusia. Banyak hal yang diatur untuk manusia, terutama wanita. Apa sebenarnya perintah Allah terhadap wanita dan apa tujuan Allah memerintahkan wanita untuk menutup auratnya atau berhijab? Kita akan bahas lebih jauh lagi. Seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri. Sahabat Uma, saya ditemani oleh Ustazah Uma Oki Stiana Dewi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Uma, apa kabar Uma? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Masya Allah, kita sehati ya hari ini Uma. Iya. Ya? Masya Allah, Masya Allah. Sehat ya Mbak Zeda ya? Betul, sehati dan insya Allah sehatinya bukan hanya dari menutup aurat saja, warnanya saja, tapi juga berhijabnya syar'i. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Insya Allah istiqamah. Syar'i menutup dada ya Uma ya. Masya Allah. Dalam Al-Quran itu apakah benar Uma memang memerintahkan wanita untuk wajib menutup aurat atau berhijab? Betul, betul. Masya Allah. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali karena pada hari ini kita membicarakan perkara hijab. Betul. Yang mana hijab ini adalah wajib bagi wanita-wanita yang beriman. Masya Allah, Masya Allah. Coba kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Dalam surah Al-Ahzab 59 adalah perintah yang sangat jelas berkenaan bagaimana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, para perempuan-perempuan beriman untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayurafna fala yu'dzain." Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita semua teman-teman sekalian, wahai nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman. Masya Allah. Artinya perempuan-perempuan beriman ini diwajibkan untuk memakai hijab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah mereka mendekatkan atau hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, Masya Jadi kita disuruh untuk menutupi seluruh tubuh kita dengan jilbab. Pertanyaannya, jilbab itu apa sih? Hijab itu apa? Khimar itu apa? Kadang-kadang berbeda ya? Beda makna? Betul. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang kita tertukar-tukar makna ini. Dalam surah Al-Ahzab 59 tadi dikatakan, ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu. Itu disebut? Jilbab. Atau mungkin kita ini lebih mudahnya, jilbab itu adalah pakaian, gamis, jubah. Masya Allah. Kalau menurut kita lihat surah Al-Ahzab ayat 59. Bagaimana dengan hijab? Hijab itu artinya penghalang. Jadi kalau kita pakai menutup aurat itu penghalang. Orang lain tidak bisa melihat aurat kita. Pun kalau misalnya ada laki-laki, ada perempuan kasih papan, itu juga hijab, itu juga penghalang sebetulnya. Jadi hijab artinya lebih luas. Bagaimana dengan khimar? Khimar itu ini nih, kerudung yang menutupi dari kepala sampai bagian bawah dada kita disebut dengan khimar. Tapi intinya semua itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menutupi aurat kita untuk orang-orang beriman. Jadi kalau ditanya hukum hijab apa? Ini wajib, kesepakatan para ulama dari masa ke masa itu wajib. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan
Ya. istiqamah dengan jilbab. Ini ada yang menarik ya Uma kalau kita bahas masalah hijab. Ini boleh ya Zeda bercerita sedikit tentang hijrah ya, tentang hijab. Zeda dulu sebelumnya juga tidak berhijab ya. Dan akhirnya diberi Allah hidayah untuk berhijab. Ini adalah salah satu ilmu baru bahwa ternyata hijab itu wajib. Karena dulu Uma, Zeda itu baru tahu hijab itu wajib di usia 20 tahun. Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah. Ya, betul. Itu padahal Zeda dilahirkan di keluarga Muslim ya. Semua orang tua keluarga Islam. Inilah pentingnya orang tua mendidik anaknya terkait dengan ilmu hijab ya. Betul. Zeda dulu taunya hijab itu apa? Hukumnya sunnah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, itu baru istighfar. Masya Allah. Ternyata hijab itu hukumnya wajib dan akhirnya diberi Allah hidayah di umur 20 tahun berhijab. Alhamdulillah. Zeda dan Uma juga berharap ya untuk sahabat Uma ya, semoga ini menambah ilmu baru bahwa hijab itu hukumnya wajib. Wajibnya itu saat balik ya Uma ya. Betul, tapi tentu saja dari kecil kita harus latih. Karena kalau dari kecil kita nggak latih, nanti dia susah untuk memakai hijab. Betul. Masa yang akan datang. Iya. Ini satu lagi nih, dulu saya pribadi mengalami proses berhijab istiqomah itu tidak mudah. Ya. Tapi mudahnya kita mempertahankan hijab itu ada satu tipsnya, yaitu kalau saya pribadi ya Uma ya, takut dengan Allah ya, Masya Allah. takut dengan ancaman Allah ya, itu satu. Dan kemudian yang kedua, hijab ini ternyata adalah bentuk kasih sayang Allah pada wanita ya Uma ya. Betul. Bukan kekangan, bukan satu bentuk intimidasi seperti yang wacana-wacana berkembang di luar sana. Mungkin satu dulu nih Uma, bahwa hijab ini adalah wajib hukumnya dan Allah memberikan ancaman keras bagi wanita yang tidak berhijab atau menutup auratnya. Itu adakah dalam Al-Quran atau hadis Uma? Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ada jenis orang-orang yang tidak bisa cium bau surga dari jarak sekian-sekian. Padahal bau surga itu sudah wangi, kita bisa cium dari jarak jauh. Tapi ada jenis orang-orang yang tidak bisa cium bau surga. Siapakah mereka? Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, artinya orang yang zalim. Yang kedua, nih untuk kita semua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Oh, Masya Allah. Mereka berpaling dari ketaatan dan mengajak yang lainnya untuk mengikuti mereka. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Maksudnya apa? Orang yang berpakaian tapi telanjang. Kadang-kadang kita berpakaian tapi terlalu ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Walaupun sudah menutup aurat ya, tapi ada lekukan tubuhnya yang terlihat. Itu yang dimaksud menutup aurat tapi terlihat seperti telanjang. Betul, atau memakai pakaian tapi seperti tidak pakai pakaian. Masya Allah. Selain ketat, yang kedua adalah tipis. Ada orang-orang pakai baju, tapi kemudian dia transparan sehingga terlihat bagian dalamnya. Bayangkan yang begini saja tidak boleh, apalagi yang jelas-jelas membuka auratnya. Orang-orang seperti ini kata Rasulullah tidak bisa mencium bau surga dari jarak sekian dan sekian. Seperti itu. Masya Allah. Itu yang pertama ya, ada ya ancaman Allah di Al-Quran dan juga di hadis ya Uma. Kemudian yang kedua, bagaimana nih Uma untuk memberikan ilmu pada sahabat Uma bahwa hijab itu bukanlah satu bentuk kekangan. Hijab itu bukanlah satu bentuk intimidasi yang diberikan oleh wanita atau kepada wanita. Tapi justru hijab itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada wanita. Apakah itu ada dalam hadis atau Al-Quran? Sebenarnya begini teman-teman sekalian, untuk kita mudah analogi ini memang biasanya sering sekali contoh-contoh ini kita bawakan. Sesuatu, mohon maaf sekali, kadang-kadang kita harus bicara agak keras ya. Sesuatu yang harganya murah biasanya itu mudah untuk disentuh, mudah untuk katakan donat ya, makanan donat nih. Makanan donat yang murah meriah itu biasanya diletakkannya di sembarang tempat dengan kadang-kadang nggak pakai bungkus atau bungkusnya mungkin udah kemana-mana, itu biasanya harganya lebih murah dibanding dengan donat yang memang harganya sangat mahal dan kemudian dia terbungkus dengan rapi, bersih di etalase sehingga orang-orang tertentu bisa untuk membelinya. Begitu juga dengan perempuan Islam. Perempuan Islam ini mahal, mulia, luar biasa. Saking mulianya dia, tidak sembarang orang bisa menyentuh, tidak sembarang orang bisa melihat. Masya Allah. Sehingga Allah jaga salah satunya dengan menutup aurat. Islam sangat memuliakan wanita, teman-teman sekalian. Sampai-sampai surah khusus dalam Al-Quran, surah An-Nisa itu surahnya perempuan. Bahas tentang perempuan. Islam sangat memuliakan perempuan sampai cara berpakaian saja Allah atur supaya dia mulia, dia terjaga, dia terhormat.
Tidak hanya sekedar dalam surah Al-Ahzab 59 perintah dalam berjilbab ini, sebenarnya ada juga surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala ingin kepada kita semua, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, katakan pada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. Dan kalimat berikutnya, janganlah kamu menampakkan perhiasan kecuali pada yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu hadza wa hadza, wajah dan telapak tangan itu biasa tampak. Tapi semuanya ini ditutup. Teman-teman sekalian, apalagi kepada yang bukan mahram pastinya semuanya harus ditutup. Kenapa? Karena perempuan itu cantik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa." Memang orang-orang itu paling senang yang pertama itu terhadap wanita-wanita. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang mereka ingini. Yang pertama itu disebutkan oleh Allah tuh wanita. Wanita semuanya indah. Wajahnya, bentuk tubuhnya, apa gerak-geriknya, suaranya semuanya indah. Makanya Allah mau lindungi itu karena fitrahnya laki-laki memang suka dengan wanita-wanita ya, pandangan-pandangan terhadap wanita yang cantik itu. Maka kita menjaga laki-laki dengan cara dan menjaga diri kita sendiri dengan cara menutup aurat kita dengan baik. Dan intinya hijab itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk memuliakan seorang wanita, gitu ya Uma ya. Oke, masih bicara tentang hijab, Uma, kalau kita melihat polemik hijab di luar sana itu bermacam-macam ya. Salah satunya tadi kita membaca beberapa sumber ya di beberapa pemberitaan di tahun 2022 ini. Ada beberapa negara yang bahkan, Masya Allah, subhanallah ya, melarang wanita untuk berhijab. Bahkan ada juga beberapa negara yang memaksa wanita yang berhijab untuk melepas hijabnya. Itu adalah fenomena yang cukup memilukan ya. Sementara di Indonesia, kita diberikan kebebasan untuk berhijab. Nah, ini Uma bisa memberikan motivasi kepada wanita-wanita muslimah di Indonesia, khususnya sahabat Uma, agar kita bersyukur ya Uma, di negara ini kita diberikan kesempatan, kebebasan untuk berhijab ya. Bersyukur ya, padahal di luar sana banyak wanita yang mempertahankan hijabnya saja susahnya minta ampun begitu. Ya, itu gimana Uma? Sahabat Uma, alhamdulillah bersyukurlah tinggal di Indonesia. Indonesia ini mayoritas Islam, sekitar 87% kita ini adalah orang-orang Islam. Sehingga mudah bagi kita untuk menggunakan jilbab. Tiada kesulitan yang berarti. Beda kalau kita adalah minoritas di negara-negara tertentu. Itu berjuang, itu pakai jilbab tuh keimanan, identitas ya, pengorbanan, perjuangan. Itu mereka yang di negara-negara yang minoritas Islam. Bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita mudah dalam melaksanakan agama kita. Kita mudah dalam memakai pakaian-pakaiannya kita. Orang Islam kan ada ciri khas, dia tidak bisa ikut-ikutan dengan kaum yang lainnya. Ciri khas salah satunya adalah dengan pakaian wanita, menutup auratnya dengan rapi. Jadi nggak ada alasan untuk nggak berjilbab teman-teman sekalian. Orang yang tidak tahu, kayak Mbak Zeda, nggak tahu kemarin itu, nggak berdosa. Masya Allah. Tapi kalau orang nggak tahu, wajib cari tahu. Betul. Ketika sudah tahu, wajib untuk melaksanakan apa yang dia sudah tahu. Betul. Maka nggak mungkin orang Indonesia sekarang ini, apalagi dengan sosmed yang banyak sekali tausiah-tausiah keagamaan, rasanya mustahil kalau orang nggak tahu jilbab itu adalah wajib. Mustahil rasanya, kecuali mungkin tinggal di mana gitu yang nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada sosial media, jadi nggak tahu informasi bahwa jilbab itu wajib. Tapi kita ini semua kita tahu bahwa jilbab itu wajib, jadi nggak ada alasan untuk kita nggak berhijab teman-teman sekalian. Pakai jilbab sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang menarik Mbak Zeda, kenapa? Karena banyak orang-orang memberikan alasan-alasan kenapa mereka nggak mau berhijab. Apa? Ada beberapa alasan kenapa orang-orang enggan berhijab. Pertama, mereka selalu mengatakan, atau diantara kita mengatakan, yang penting hatinya dulu dijilbabin. Nah, itu dia Uma. Baru kepalanya. Masya Allah, baru aja mau ditanyain tuh. Itu gimana ada Uma? Begitu, kalau ada yang mencari alibi, hijabi hati dulu, nanti aja, yang penting hatinya yang dihijabi. Itu gimana Uma? Cara memberikan nasihat? Betul. Sementara kita tahu, sahabat Uma semua, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tapi yang namanya iman, dia nggak bisa hanya di hati saja. Iman itu juga ada di lisan, iman juga itu dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau dikatakan yang penting hatinya dulu dijilbabin, baru badannya.
Atau dengan kata lain yang penting perbaikin aja diri dulu, baru nanti raganya. Kita ini manusia seumur hidup pasti kita berbuat dosa. Betul. Selalu kita berbuat dosa, nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Tapi insya Allah dengan jilbab, dengan selembar jilbab itu akan menjadi pintu pembuka, pintu awal untuk kita bersegera dalam kebaikan. Pintu awal untuk kita malu dalam berbuat kemaksiatan. Pintu awal untuk kita mau syiar kepada banyak orang, lihatlah aku seorang muslim dengan akhlak yang baik. Sahabat Scarlett semuanya, lihat nih varian-varian dari Scarlett. Tidak hanya ada body lotion, tapi juga ada shower scrub coffee seperti yang saya pakai ini dengan varian-varian lainnya. Juga ada body scrub, kalau wanginya ingin sama, pakai aja body scrub coffee seperti ini. Dan yang paling lucu adalah Scarlett juga memiliki, ini dia. Nah, yang kecil-kecil ini, kalau teman-teman ingin traveling langsung bawa aja Scarlett yang kecil-kecil seperti ini. Tunggu apa lagi? Yuk kita buat tubuh kita bersih dan wangi dengan Scarlett. Jadi hijab ini sebenarnya hukumnya wajib dan hampir sama dengan sholat ya Uma ya, wajib juga kan? Wajib ya? sholat. Nah berarti kalau kita sholat wajib maksudnya. Ya, kalau kita analogikan, kalau ada yang beralibi hijabi hati dulu ya, nanti aja. Berarti kalau kita balik sholati apa ya? Iya, sholati hati dulu deh, ibadah hati sholat, aja. nanti aja sholati hatinya dulu aja. Itu kan Betul. agak kurang bisa diterima gitu. Jadi singkirkan perkataan-perkataan demikian teman-teman sekalian. Kemudian ada juga yang mengatakan ngapain saya pakai jilbab, masih banyak kok. Yang penting saya akhlaknya baik. Akhlak itu dia. harus baik. Betul. Pakai jilbab kewajiban juga harus dilakukan. Jadi nggak bisa dipilih salah satu, semuanya harus berbarengan. Berarti akhlak dengan hijab ini adalah satu bentuk sesuatu yang berbeda ya, tidak boleh dicampur adukan ya Uma. Akhlak harus baik, hijab juga harus baik, begitu ya? Betul, yang pasti begini teman-teman sekalian, orang-orang yang berjilbab memang belum tentu solehah memang. Betul. Tapi mereka yang solehah pasti berjilbab, ya kan? Mereka yang solehah, mereka yang taat kepada Allah pasti berjilbab. Orang-orang yang berjilbab adalah memang ada satu dua orang. Namanya manusia, ada yang baik, ada yang nggak baik pasti. Tapi jangan pernah salahkan jilbabnya, salahkan dari orangnya. Betul. Mungkin orang ini yang harus terus belajar dan memperbaiki diri seperti itu. Jadi jangan pernah mengatakan ngapain pakai jilbab kerudung dusta tapi masih menggunjing dan sebagainya. Itu salah orangnya. Tapi perintah jilbab tidak ada yang salah. Itu perintah untuk orang-orang beriman. Jadi jangan cari alasan-alasan lagi untuk menunda-nunda kita untuk memakai jilbab teman-teman sekalian. Atau ada juga yang mengatakan saya belum siap untuk mengenakan jilbab. Sampai kapan? Apakah harus menunggu? Kita tidak tahu apakah hari ini atau besok masih hidup atau tidak ya Uma ya. Tiba-tiba Allah cabut nyawa kita dalam keadaan belum berhijab. Subhanallah. Atau apakah harus menunggu kejadian yang paling menyedihkan dulu dalam kehidupan kita baru kita berubah? Kan nggak harus seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari? Jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu-nunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Manfaatkanlah pula masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Artinya jangan pernah ditunda-tunda teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi nih Uma, kalau kita melihat fenomena hijab di luar sana itu banyak sekali wanita-wanita yang mungkin diuji ya untuk mempertahankan hijabnya ya. Memang tidak mudah ya sahabat Uma ya, berhijab itu ujiannya banyak ya, tidak selesai berhijab lalu selesai gitu, enggak. Itu akan dihantam terus ujiannya. Dan ini mungkin bisa diberikan motivasi Uma, di luar sana kan banyak sahabat Uma yang mungkin habis berhijab, setelah berhijab dilepas lagi. Setelah itu berhijab, dilepas lagi. Itu bagaimana Uma? Apakah kita dibolehkan untuk mencibir, untuk menghujat gitu ya? Kadang ada kalimat-kalimat negatif yang diberikan kepada wanita-wanita yang masih berproses seperti itu dalam pandangan Islam atau Uma gimana? Baik, sahabat Uma semua, jangan pernah samakan diri kita dengan orang lain. Kita ini punya background yang berbeda, keluarga berbeda, pengetahuan yang berbeda, mungkin pendidikan yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda-beda. Kita nggak bisa mengatakan kok saya pakai jilbab, dia nggak pakai jilbab sih. Mungkin dia punya alasan-alasan tertentu sehingga dia belum secepat kita dalam menggunakan kerudung. Dan pastikan bahwa setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing untuk dia bisa berhijrah. Betul. Jadi jangan pernah ketika ada orang ini mau belajar, jangan pernah kita jatuhkan semangatnya. Kita tarik dengan pandangan kasih sayang, kita tarik dia pelan-pelan. Dia udah mau tertarik pakai baju panjang, alhamdulillah walaupun belum pakai. Hari ini mungkin dia pakai, besok masih dia buka. Mungkin dia masih latihan husnuzon. Mungkin dia masih latihan, jangan ditinggalkan, dibimbing terus. Dia akan terkesan, dia akan masuk ke dalam hatinya kalau dia lihat Islam yang lembut, Islam yang mampu untuk menyentuh hatinya, Islam yang
sayang kepadanya. Tapi kalau Islam itu dicitrakan lewat diri kita sendiri dengan kasar, dengan kata-kata yang menjatuhkan, Subhanallah. dia nggak akan tertarik untuk meneruskan Betul. memakai hijab, teman-teman Setuju, sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Dan satu lagi nih Uma, biasanya ini pengalaman Zeda pribadi ya, pada saat dalam proses hijrah itu memang tidak mudah. Dan mungkin satu lagi, kita ini sebagai wanita kalau berhijab, berhijablah karena Allah ya Uma ya, bukan berhijab karena manusia. Karena kita lihat di luar sana banyak tuh Uma, setelah bercerai atau divorce dengan suaminya, dilepas hijabnya. Saat dia mengalami ujian atau hantaman yang luar biasa, dilepas hijabnya. Itu bagaimana Uma supaya memberikan motivasi untuk wanita sebesar apapun ujian yang Allah berikan, tetaplah mempertahankan hijab. Ya. Masing-masing kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, teman-teman sekalian. Tapi yang bisa tolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita rasa, mungkin teman-teman yang buka kadang-kadang ngerasa Allah nggak sayang sama dia. Rasa Allah kok begitu banget sih sama saya sehingga saya kehidupannya seperti ini. Dia marah, dia buka jilbabnya. Teman-teman, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Terkadang kita harus dikasih hal-hal seperti itu untuk kita kembali nangis sama Allah. Mungkin kita udah lupa nangis sama Allah gimana caranya. Mungkin kita udah terlalu lama nggak qiyamul lail. Jadi Allah kasih hal-hal yang menyedihkan hatimu. Tapi jangan pernah tinggalkan Allah. Allah itu nggak tinggalin kita. Kita yang ninggalin Allah. Dan itu musibah paling besar. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita meninggalkan Allah, siapa yang bisa menolong kita, teman-teman sekalian? Jadi, apa yang harus dilakukan? Apapun yang terjadi, jangan pernah untuk membuka hijabmu. Kenapa kata Allah? Wasta'ini bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa, minta pertolongan sama Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jangan pergi kemana-mana, yang lain-lain nggak bisa tolong kita. Yang bisa tolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, jilbab itu akan terus istiqamah melekat kepada kita. Masya Allah. Tapi teman-teman sekalian, dalam perjuangan untuk istiqamah dengan jilbab memang tidak mudah. Betul. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan pada kita semua, apakah kamu mengira kamu tidak akan diuji? Betul. Setelah kamu beriman Masya kepada Allah Allah, Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Artinya Allah ingin lihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalannya. Masya Allah. Sebagaimana anak SD, SMP, SMA pasti ada ujian-ujian yang untuk membuktikan kualitas dirinya. Betul. Begitu pula dengan kita, nggak mungkin nggak diuji. Semakin kita tinggi keimanan, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang semakin berat, teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk Allah lihat siapakah yang paling baik amalannya. Tapi tenang aja, ujian itu nggak berlangsung selamanya. Betul. Ujian itu nggak selamanya, tenang aja. Kenapa? Setiap kali ada hujan, ada pelangi. Ya. Analoginya seperti itu ya? Iya, selalu. Nggak pernah hujan terus-terusan, nggak pernah. Pasti ada pelangi yang indah di kemudian hari. Itu pasti. Itu hanya sebentar. Allah ingin lihat sampai mana nih batas kesabaranmu, sampai mana nih engkau terus bergantung kepadaku, sampai mana engkau istiqamah. Setelah itu insya Allah lihatlah keindahan di balik hujan badai yang kau lalui, insya Allah. Zeda setuju sekali dengan apa yang Uma katakan ya, karena saya sendiri mengalami bahwa setelah berhijab itu tidak serta-merta selesai, tapi justru hantaman itu semakin besar ya. Kadang-kala juga ada ya Uma ya, kemarahan begitu. Ya Allah, aku tuh sudah berhijab, aku tuh sudah berhijrah, kok aku masih dikasih ujian seperti ini, hatiku sakit, dilukai, dikecewakan. Ternyata kembali lagi Allah berfirman dalam Al-Quran yang dikatakan dari umat tadi ya, bahwa Allah akan menguji manusia yang mengaku beriman, tidak akan dibiarkan begitu saja. Itu yang membuat saya pribadi sadar bahwa ini adalah tanda kasih sayang Allah. Ya, Allah ingin menaikkan derajat kita lebih tinggi lagi. Jadi itu ya Uma ya, kita kalau berhijab nih sahabat Uma, jangan karena suami, jangan karena orang tua, jangan karena manusia, tapi karena Allah ya Uma ya. Betul, tapi kadang-kadang betul, amin. Tapi kadang-kadang memang awal-awalnya dia karena suaminya, betul. Awal-awalnya karena sesuatu. Betul. Tapi kalau melihat yang seperti ini, kita berdoa saja. Mungkin memang awalnya seperti itu, tapi kan kita tidak pernah tahu nanti di tengah perjalanan dia berubah, itu memang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya dulu berhijab juga karena awalnya karena mantan suami, iya. Tapi akhirnya karena ujian yang bertubi-tubi, akhirnya diuji oleh Allah, dibulatkan tekad, oh saya berhijab bukan untuk suami. Kalau untuk suami nggak akan lama Uma. Betul. Ya, di saat karena kita kalau suaminya pergi, betul. buka. Di saat berpisah kita sakit hati, kecewa pada suami atau manusia, dilepas hijabnya. Tapi di situ kita rubah mindset kita, oh saya berhijab untuk Allah, karena Allah. Gitu ya Uma. Masya Allah. Menjaga tubuh agar tetap terus sehat adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah Allah berikan selama ini kepada kita. Kenapa? Dengan tubuh yang sehat kita bisa beribadah secara maksimal. Bagaimana cara saya menjaga kesehatan saya dan juga keluarga? Saya minum British Propolis.
Ini adalah propolis premium asli dari Inggris yang mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa produktif untuk melakukan amal-amal saleh insyaallah. Minum British Propolis. British Propolis adalah propolis pilihan para tokoh. Satu lagi nih Uma, biasanya nih wanita-wanita yang baru berhijrah kadang masih haus ilmu, termasuk saya ya, bagaimana sih cara berhijab yang benar dalam Islam sesuai perintah Allah dan juga Rasulullah, hijab syar'i katakanlah. Seperti apa sih Uma hijab yang benar tuh sebenarnya? Baik, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memakai hijab pastinya ada ketentuan-ketentuannya. Karena kita lihat ada juga teman-teman kita di luar sana yang pakai jilbabnya masih ketat. Betul, kadang dililit di leher. Dililit itu biasanya bajunya masih ketat, Masya Allah. Kita sebutnya jilbab sakaratul maut biasanya. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang kita ikat terlalu kenceng. Bukan hijab prematur ya Uma ya? Kadang-kadang kita ikat kenceng banget. Ini sakaratul maut karena itu, Masya mau Allah. nafas susah, mau gerak susah kadang-kadang gitu. Tapi nggak apa, saya dulu gitu awal-awal. Proses ya namanya Uma ya. Baik, untuk teman-teman semua, bagaimanakah cara berjilbab yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Yang pertama adalah pastikan bahwa pakaian yang kita pakai ini menutupi seluruh tubuh kita ketika kita berada di depan laki-laki yang bukan mahram, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan yang kemudian tidak boleh tipis dan tidak boleh ketat ya teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya tadi yang kedua dia tidak boleh tipis sehingga jangan sampai tembus pandang. Yang ketiga dia tidak boleh sempit, tidak boleh ketat sehingga jangan sampai kita menampakkan bentuk lekuk tubuh kita. Kemudian yang keempat, cara berjilbab yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya adalah dia tidak boleh pakaiannya mirip dengan pakaian pria. Oh, oke. Maksudnya gimana? Jangan sampai kalau orang lihat ini laki-laki apa perempuan ya? Ini tomboy gitu Uma maksudnya? Kadang-kadang kita pakai, ada perempuan-perempuan yang pakai baju laki-laki banget. Jadi orang nggak tahu ini laki-laki apa perempuan sih gitu. Jadi nggak boleh kita memakai pakaian yang akhirnya orang ini laki-laki apa perempuan gitu. Menyerupai laki-laki itu tidak boleh. Kemudian yang kelima yang kita tidak boleh adalah kita tabarruj atau kita berpakaian yang terlalu berlebih-lebihan. Yang perhiasannya banyak gitu, yang make up juga ya make up juga atau pakaiannya yang membuat orang tuh begini-begini lagi gitu, saking ini gitu ya menarik perhatian banget. Nah itu juga nggak boleh yang terlalu berlebih-lebihan. Yang keenam, dalam memakai jilbab atau memakai pakaian menutup aurat bukan pakaian yang mencari popularitas atau pakaian syuhrah. Pakaian yang mencari popularitas itu apa? Pakaian yang tadi tuh beda sendiri, menonjol sendiri, sehingga orang-orang matanya nggak mau berpaling kepada selain dia. Nah itu juga hati-hati nggak boleh. Ketujuh tentu saja nggak boleh pakai pakaian yang ada simbol-simbol agama lain. Kadang-kadang ada juga nih kita nih, keren pakai simbol-simbol agama lain, itu juga tidak diizinkan. Kemudian yang berikutnya hati-hati teman-teman sekalian, nggak boleh memakai pakaian ya tentu saja dari harta-harta yang haram dan bukan pakaian kesombongan. Ada orang-orang yang ketika pakai pakaian dia rasa dia lebih tinggi, dia lebih hebat, dia lebih dibanding dengan yang lainnya dan dia pandang rendah orang lain. Itu nggak boleh. Dan juga bukan pakaian pemborosan. Jangan yang terlalu membuat kita akhirnya jadi konsumtif gitu. Masya Allah. Pakaian yang menutup aurat dengan baik. Baik Uma, terakhir nih di catatan Uma, mungkin bisa diberikan motivasi untuk sahabat Uma di rumah agar istiqomah dalam berhijab. Dan mungkin bisa dijelaskan Uma, pahala yang paling besar yang dijanjikan Allah untuk wanita yang berhijab. Baik. Silahkan Uma. Terima kasih Mbak Zeda. Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam alasan kenapa teman-teman harus dan wajib berhijab. Apalagi teman-teman adalah seorang wanita yang memang sudah diwajibkan untuk berhijab. Kenapa? Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk berhijab teman-teman sekalian. Jadi patuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dikatakan, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Kemenangan yang besar, mendapatkan balasan di syurga Allah Subhanahu wa taala kalau kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Ada perintah Allah kita dengar, kita taat. Minta pertolongan Allah kalau kita rasa sulit dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Kedua, teman-teman sekalian, kenapa kita wajib berhijab? Teman-teman ketahuilah bahwa pamer aurat atau memamerkan keindahan tubuh kita merupakan bentuk maksiat yang mendatangkan murka Allah dan Rasul-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Al-Ahzab ayat ke-36. Artinya adalah apa yang Allah berikan kepada dirimu ini adalah sebuah keindahan yang hanya boleh dilihat oleh
yang mahram saja. Masya Allah, Masya Allah. Bukan dipamerkan, bukan ditunjukkan dengan penuh kebanggaan, karena itu adalah Masya sesuatu Allah. yang harus ditutupi. Ketiga, kenapa teman-teman harus berhijab? Untuk meredam fitnah, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Kita memamerkan keindahan tubuh kita, sangat rentan terhadap berbagai macam fitnah, sangat rentan terhadap berbagai macam pelecehan seksual. Masya Allah. Banyak orang-orang yang mungkin melihat kita karena ada gejolak syahwatnya yang sehingga membawa malapetaka dan kehancuran yang sangat besar untuk diri dia dan untuk diri kita juga. Jadi kita ini teman-teman sekalian menutup segala akses pandangan mata orang dari hal-hal yang membuat mereka bergejolak syahwatnya dengan cara apa? Menutup aurat dengan sebaik-baiknya, dan itu ciri para wanita yang salehah, para wanita yang bermartabat, para wanita yang berwibawa, para wanita yang insya Allah dimuliakan. Masya Allah. Kita ingin orang lain memuliakan kita kan? Dengan cara apa? Kita memuliakan diri kita sendiri dengan pakaian yang menutup Masya kita Allah, dengan baik. Masya Allah. Masya Allah Uma, luar biasa sekali ilmu yang baru saja dibagikan Uma untuk sahabat Uma. Dan mungkin kita manusia yang memiliki keterbatasan akal dan hati dalam hal berhijab pun wajib hukumnya untuk meminta pertolongan Dan Allah. jangan banyak lihat-lihat yang membuat kita tergoda untuk itu bergaya-gaya dia, ya. yang membuka aurat ya dengan fashionable yang dianggap itu adalah tren masa kini. Kita harus membatasi itu ya Uma ya. Masya Allah Uma, luar biasa ilmunya. Terima kasih banyak Uma. Sama-sama. Semoga selalu diberkahi, dirahmati Allah dan juga sahabat Uma di rumah. Amin. Demikian sahabat Uma terkait dengan polemik dan juga keutamaan manfaat berhijab dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk sahabat Uma di rumah ya. Demikian saya Zeda Salim dan juga Uma Ustazah Oki Istiana Dewi mengucapkan terima kasih, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.